Niku wong gojek-gojek. Sisiran. Dagelane pas sisiran to. Iya. Niki ngrasani dagelan pesisiran niki cukup pripun niki? Lah, mangertos boten piyantunipun sinten? Kita suarane Semar kita iki. Nggih, nggih. Saya lak pindah ning gereja liyane wontenan kok. Bapak Uskup, kalau melihat ini tadi, saya tuh pengen ngetes Mesti jaringan anu. Soalnya sudah dipakan. Dipakan. Kok saya kedak melih nggih, kula cek melih nggih. Kira-kira nak mateni wong telu ngono lho ngene. Masih ada yang ngomong terus loh. Masuk terus di bangku nggih. Dikandani nggih, nek ra gelem dikandani pateni. Lah sing bayar panjenengan menika sinten kok arep beli? Pokoke ra ketemu, anggere ketemu wong pateni ngono wae ngono. Orang guru kejam. Jadi niku wonten acara kaya ngoten malah terjadi pembunuhan lho niki. Monsinur, saya pengen ngetes sampean. Masih layak jadi uskup apa enggak gitu loh. Lah panjenengan menika dadi apa? Kok iki mbok gelengke? Lah panjenengan menika dadi apa kok dadi ngetes? Kok sikit bakaran kan. Saya kan umatnya pendorong dulu. Nah, kira. Mau tanya, ada ungkapan itu sebenarnya tulisan saya itu. Saya datang bukan untuk dilayani tapi melayani. Itu saya itu. Oh ya, luar biasa. Ya, yang nulis dulu pernah saya tulis di buku skrip saya. Nah, Romo, sekarang saya cek ada kegiatan seperti ini. Sampean ngerti tujuannya apa enggak? Ngerti diganti bebo. Apa mending ra ngerti bae yo. Butuh pena ini mending ngerti. Ya tentu saja saya tahu kegiatan itu apa. Ini menjadi salah satu kegiatan yang menjadi kegiatan umat yang sangat luar biasa bersama para romo, di mana ini menjadi salah satu wadah di mana romo dan umat itu bisa bertemu bersama-sama, bersengkarama bersama tanpa sekat, sonyanyian, gayeng-gayeng, bersukacita. Ini yang pertama. Forum pertama adalah forum kebersamaan umat dan para gembalanya. Boleh tepuk tangan ya, Romo? Boleh. Masih ada lagi? Yang lain adalah bahwa ini menjadi kesempatan untuk pewartaan iman. Oke. Pewartaan iman bagian dari informasi iman berjenjang berkelanjutan. Maka saya berharap bahwa ini bukan hanya sampai OJR 1, 2, dan 3. Kalau bisa berlanjut sampai ke OJR yang kesekian. Ya. Ya, betul ya. Tapi ada satu catatan loh, Pak. Gimana? OJR itu kalau tanpa saya jelek ya, Pak. Makanya nggak boleh pensiun ya kan? Nggak boleh pensiun ya. Oke. Dan yang lain adalah ini menjadi satu bentuk keterlibatan umat yang sangat nyata sekali. Kasih umat terhadap gerejanya yang ingin membantu, menyokong untuk karya pastoral Keuskupan Agung Semarang ini. Ini karya yang sangat jelas sekali, konkret. Maka kita sangat berterima kasih sekali pada tim panitia yang selalu berjuang untuk mengupayakan karya pastoral yang lebih baik. Oke. Ada satu pertanyaan lagi untuk Bapak Uskup. Ini sangat pribadi. Nanti saya jawab secara pribadi. Iya, tapi biar semua tahu pribadi tapi umum. Pribadi dan umum ya. Yo gimana ngomong? Kalau pribadi. Enaknya jadi uskup itu apa tuh? Oh, enak sekali. Makanya nggak mau diganti ya. Itulah sebabnya. Aku ya wedi suwe-suwe ditakon. Iya, sukacita yang ada. Oh, sukacita ya. Sukacita. Yang adalah kegembiraan terlebih ketika saya bertatap muka dengan umat yang seperti ini. Umatnya guyup rukun bersama imamnya, kompak selalu dan senantiasa bekerja bersama membangun pasaman suci atau membangun gereja. Ini bagi saya bukan sukacita kegembiraan yang luar biasa. Apalagi ketika melihat romo-romonya juga sehat. Ya. Kecuali Romo Joko. Aku malah
suwe-suwe wedi dhewe aku bagian ini. Kalau bagian ini dihilangkan saja gimana Pak Bos? Nggak bisa dihilangkan, ini bagian realitas kehidupan. Oh, Ya. mudah Meskipun dalam keadaan sakit, tak berdaya, namun tetap ada sukacita. ada sukacita. Ini yang buat saya bergembira. Romo-romo kita itu banyak, ada 213 orang. Dan ada sukacita di sana, meskipun sampai sepuh, sampai ringkih, sampai sakit sekalipun, tetap ada sukacita. Dan inilah yang membuat saya gembira. Gembira. Oke. Ya. Nah, sekarang pindah pada Romo Bun. Ya. Iya. Saya dengar-dengar Romo jadi rektor di Jangli. Iya. Itu karena memang tidak ada tempat lain yang cocok untuk Romo, atau di tempat lain nggak mampu lah. Orang liane. Nah, sekarang ketika di Jangli, apakah ada kemajuan? Karena ini posisi sampean yang paling pas tuh. Kalau itu aja nggak maju, berarti sampean elek banget gitu. Ya baik, tentu setiap tahun kita mengharapkan ada kemajuan ya. Ya. Kemajuan dari jumlah frater yang dididik Oke. maupun jumlah kualitas. Oke. Kemajuan kualitas para frater. Dan tahun ini, Bedoro Guru, Oke. kami beritahu sebenarnya Ton Jangli sudah berusia 44 tahun. 6 tahun lagi pesta emas. Nah, Diundang lagi ya UJR ya. oh, ada OJR lagi, Oke. OJR Jangli. Oh, spesial ya. Dan dari 44 tahun itu sudah kami mendidik 724 frater. Dan di antara mereka ada 2 yang menjadi oskop. Saudara guru perso, Saya nggak tahu kalau saya nggak tahu kayaknya. angkatan yang keempat. Iya. Beliau ini, Monsignor Ruby, angkatan keempat Ton Jangli bersama Romo Joko. Katanya tadi 2. 2. Lalu yang satu angkatan yang ke-7, Iya. yang saya uskup Ketapang, Monsignor Pius Priyono Prabu. Ya. Nah, kalau seperti itu, kalau boleh tahu, Ya, Romo Joko jangan sampai ngerti. Ini untuk kita berdua aja. ya, setuju. Yang jadi oskop itu apakah lulusan terbaik? Sebab saya tuh dulu pernah mewawancarai, kalau nggak salah termasuk Romo Ruby saya wawancarai. Saya bilang ini nggak mungkin jadi oskop. Nah ini. Itu memang kelihatan kok dari sisi kualifikasinya. Nah ini saya mengatakan Romo Ruby nggak mungkin jadi oskop. Itu di bibir, tapi di batin saya inilah oskop yang akan datang. Sahabat peradaban kasih yang terkasih, sampai jumpa pada episode berikutnya. Terima kasih atas kebersamaan kita. Salam peradaban kasih ekologis. Berkah dalam.